Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kemarau panjang, warga kekurangan air bersih. 1 unit rumah semi permanen di Padang ludes terbakar. Lomba meminang untuk melestarikan budaya Minangkabau. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya alam Minangkabau, pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung Padang menggelar festival Alek Nagari Nan 20 di kantor camat pada Minggu siang. Festival kali ini merupakan yang kedua kali diadakan oleh kantor camat Lubuk Begalung. Tahun ini diadakan 4 acara yang cukup langka dan unik. Festival Alek Nagari Nan 20 ini menyajikan berbagai perlombaan, seperti lomba meminang, lomba salawat, lomba sumbang 2 baleh, dan lomba lagu Minang. Lomba ini diikuti oleh cadia pandai, bundo kanduang, dan kaum milenial. Yang cukup menarik perhatian adalah lomba meminang. Dalam budaya Minangkabau, meminang atau melamar dilakukan oleh pihak perempuan yang datang ke pihak laki-laki dengan membawa seserahan. Hal itu disebabkan budaya Minang yang menganut paham matriarkat atau berdasarkan keturunan dari garis ibu. Dalam prosesi meminang, ditampilkan petatah petitih kedua belah pihak dan barang bawaan yang diantar kepada pihak laki-laki. Jika sudah dicapai kata sepakat, maka akan diakhiri dengan makan bersama. Festival Alek Nagari Nan 20 Kecamatan Lubuk Begalung, dan ini adalah tahun kedua kita melaksanakan. Untuk tahun ini kita dimeriahkan juga dengan kegiatan lomba meminang, lomba salawat, lomba sumbang 2 baleh, dan festival lagu Minang. 4 lomba kita lakukan, dan juga istimewanya tahun ini juga dilakukan pengukuhan mamak tapian ampe suku 20 kampung. Festival ini diadakan untuk melestarikan nilai budaya Minangkabau di tengah era digitalisasi saat ini. Meski tidak merupakan pemerintahan nagari, namun kantor camat Lubuk Begalung tetap melaksanakan dan menjalankan prinsip pemerintah nagari agar bersinergi dengan program Wali Kota Padang. Pertama sekali untuk melestarikan adat Minangkabau, supaya adat Minangkabau ini bagi orang dua tidak lapuk di hujan, tidak lakang di panen. Jadi adat istiadat Minangkabau kok harus kita lestarikan dari generasi ke generasi. Kalau berpantun itu tergantung kita yang mengayominya dan sering membaca tambu adat Minangkabau. Dengan adanya Festival Alek Nagari Nan 20 ini, diharapkan masyarakat tetap menjalankan dan melestarikan budaya Minangkabau dalam kehidupan sosial sehari-hari. Alfi melaporkan dari Padang. Baik, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan. Menghadapi potensi kecelakaan kapal di wilayah maritim Sumatera Barat, Tim SAR gabungan menggelar latihan gabungan kesiapsiagaan kecelakaan kapal di Dermaga Bungus Telukabung, pinggiran Kota Padang, pada Selasa siang. Dalam kegiatan ini, Basarnas mengerahkan sebuah helikopter untuk mengevakuasi korban kecelakaan kapal yang disimulasikan Tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, polisi, tentara, Kementerian Perhubungan. Dalam latihan ini, diskenariokan terjadi kebakaran kapal di perairan Padang. Tim SAR gabungan kemudian ke lokasi menggunakan jet ski, kapal kecil, dan helikopter untuk menyelamatkan korban. Para korban yang mengalami luka-luka parah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Proses evakuasi berlangsung dengan cepat, sampai penumpang kapal terakhir berhasil dibawa ke daratan. Latihan kesiapsiagaan kecelakaan kapal di laut ini merupakan simulasi yang dilakukan di provinsi yang rawan dengan berbagai jenis bencana ini. Baik bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, hingga kecelakaan kapal.
Dari simulasi ini disadari perlunya penambahan armada dan peralatan tambahan untuk mengevakuasi para korban, termasuk helikopter SAR yang disiagakan di Padang. Menarik adalah Sumatera Barat sekarang dipilih menjadi tempat pusat pelatihan seluruh Sumatera untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi sebuah ancaman-ancaman dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya. Tadi kami sudah sampaikan juga ke Pak Direktur Basarnas juga kalau bisa nanti ada penambahan, kita punya heli juga di sini Pak ya, biar ada percepatan kalau ada kesiapsiagaan kita bisa lebih tanggap. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrodin Muhlisin menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan berarti dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan tetap berjalan maksimal. Basarnas telah memiliki 2 kapal besar yang ditempatkan di Mentawai dan Padang, serta sejumlah peralatan lain seperti Rigid Inflatable Boat atau RIB. Meski demikian, dukungan dari unsur eksternal seperti Polair, TNI AL, dan Kemenhub dinilai mampu memperkuat proteksi terhadap potensi kecelakaan di perairan Sumbar. Peran punya tugas seperti dari TNI, Polri, dari insan perhubungan, dari instansi yang lain, mereka masih punya semacam cantolan uraian tugas yang sama untuk kepentingan kemanusiaan. Kita melihat potensi kerawanan yang ada di Sumatera Barat ini kan bisa dipetakan ya. Ada potensi kerawanan letusan Gunung Merapi, ada tanah longsor, ada potensi gempa bumi, tsunami. Melalui latihan gabungan kesiapsiagaan ini, Sumatera Barat meneguhkan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan maritim, sekaligus meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana di wilayah perairan. Alfi melaporkan dari Padang. Ribuan ikan di Sungai Batangka Pocong, di Nagari Sungai Asam, Kecamatan Duo Kalisabaleh 6 Lingkuang, Padang Pariaman, mati secara misterius. Ikan-ikan garing, kulari, nila, dan tawas ini mati secara misterius dalam 2 hari terakhir. Ikan-ikan mati mengapung di beberapa lokasi di pinggir Sungai Batangka Pocong. Wali Nagari Sungai Asam, Nofriyadi Saputra mengatakan, kejadian ini melanda 2 korong lainnya, yakni Korong Bari dan Korong Pauah yang dialiri Sungai Batangka Pocong. Diperkirakan lebih dari 7 ton ikan yang mati misterius. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Dinas Perikanan Sumatera Barat di Padang dan mengirim tim untuk mengambil sampel ikan dan sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Ya, ribuan ekor. Ribuan ekor. Oleh penyebab kematiannya udah tahu atau gimana, Bu? Ya, khusus untuk penyebab kematian kita belum ketahui dan kita masih menunggu hasil uji labor. Tadi jam 10 tadi Dinas Perikanan Provinsi masih mengambil sampel untuk diuji labor termasuk ikan yang mati dan juga air. Untuk mengantisipasi kejadian meluas ke masyarakat, aparat pemerintahan Nagari melarang warga untuk mengonsumsi ikan mati dan tidak boleh menggunakan air sungai yang tercemar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.